Urgen notis, Bukhtar Tabuni dan dua Menteri ULMWP ditangkap oleh polisi Indonesia. Berita edisi, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Polisi Indonesia telah menangkap Bukhtar Tabuni, salah satu pemimpin pembebasan paling penting di West Papua, bersama dengan 3 Menteri ULMWP lainnya. Indonesia sekali lagi menekan kebebasan berekspresi dan berkumpul di West Papua, dalam upaya untuk menghancurkan semangat dan komitmen kami terhadap perjuangan kami. Bukhtar Tabuni adalah Ketua Dewan West Papua, dan anggota Komite Dewan ULMWP. Ia ditangkap bersama Basoka Logo Urusan Politik, dan Ice Morib, Menteri Urusan Perempuan dan Anak. Ketiganya ditangkap di rumah Tabuni di Jayapura, setelah pertemuan tahunan ULMWP, dan diinterogasi di kantor polisi terdekat. Apa kejahatan mereka? Apa pembenaran yang mungkin dapat dilakukan untuk tindakan keras ini? Ini setelah pertemuan damai di kediaman pribadi. Hak untuk berkumpul adalah hak dasar manusia, yang diabadikan dalam konstitusi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap tahun, Parlemen Nasional ULMWP bertemu untuk berbagi informasi tentang peristiwa di daerah mereka dan mendiskusikan situasi perjuangan. Orang West Papua memiliki hak, di bawah hukum internasional, untuk memobilisasi secara damai untuk kemerdekaan kita. Saya menyerukan kepada siapapun yang berkepentingan dengan penangkapan ini untuk menelepon Kapolda di Papua di 081217705813, dan Kapolres Kota Jayapura di +6.281.217.705.813, untuk mengungkapkan rasa jijik mereka terhadap perkembangan ini. Penangkapan ini melanggar prinsip dasar diplomasi internasional dan hak asasi manusia. Baik ULMWP maupun Indonesia adalah anggota Melanesia Spearhead Group, MSG, sebuah forum regional. Kami duduk mengelilingi meja bersama-sama sebagai orang yang sederajat. Bayangkan jika polisi Inggris menangkap seorang anggota parlemen Skotlandia setelah pertemuan damai di rumah mereka sendiri, akan ada kecaman internasional. Inilah realitas brutal pendudukan kolonial Indonesia. Ini bukan pertama kalinya Tabuni menjadi sasaran negara Indonesia. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di balik jeruji besi, dan sebelumnya ditangkap dan didakwa dengan pengkhianatan atas keterlibatannya dalam protes anti-rasisme pada tahun 2019/2020. Ini adalah penganiayaan politik. Kerasnya perlakuan terhadap Bukhtar hanya karena posisinya sebagai pemimpin terhormat perjuangan kemerdekaan. Sejarah memberitahu kita bahwa tidak ada pengadilan yang adil bagi orang West Papua di Indonesia. Victor Yeimo masih sakit parah di penjara, di mana ia ditahan atas tuduhan pengkhianatan palsu sejak Mei tahun 2021. Kami sangat membutuhkan bantuan dari semua kelompok solidaritas internasional dan LSM. Anda harus menekan pemerintah Anda untuk membantu membebaskan Bukhtar Tabuni, dan semua lainnya tahanan politik West Papua. Tabuni adalah advokat terkemuka untuk solusi damai di West Papua, pembawa damai sejati, baik untuk West Papua dan migran Indonesia. Sebagai Ketua Dewan West Papua, dan pendiri KNPB, tanpa henti ia telah mengadvokasi untuk referendum kemerdekaan yang dimediasi secara internasional. Kami menuntut Indonesia segera membebaskannya, bersama Basoka Logo dan Ice Morib. Kebebasan mereka sangat penting untuk menjaga perdamaian. Indonesia tidak dapat menahan jalan mereka menuju perdamaian di West Papua. Kerinduan akan kebebasan yang kita pegang di hati kita terlalu kuat. Kita akan melanjutkan perjuangan kita sampai kita memenangkan pembebasan kita. Tapi belum ada resolusi damai untuk masalah ini. Alih-alih lebih banyak penangkapan, lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia, Presiden Joko Widodo harus duduk bersama saya untuk membahas jalan menuju referendum yang dimediasi secara internasional. Benny Wenda, Interim Presiden, Pemerintahan Sementara ULMWP. Tagar Bukhtar Tabuni, tagar Basoka Logo, tagar Ice Morib, tagar ULMWP, tagar West Papua, tagar West Papua Council.